Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan permasalahan syirik, ya. Permasalahan syirik di mana Al-Imam Ibnul Qayyim setelah menjelaskan tentang definisi dari dosa besar yang kemudian diakhiri dengan penjelasan bahwasannya dosa besar adalah dosa yang paling berkontradiktif, bertolak belakang, bertentangan dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, maka setiap pelanggaran yang bertolak belakang dengan maksud dan tujuan penciptaan manusia, maka dosa itu adalah dosa besar, dan semakin besar bentuk pertentangannya, semakin besar pula kedudukan dosa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar daripada dosa tersebut adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau rahimahullah kemudian melemparkan suatu permasalahan, yaitu bagaimana dengan seorang yang menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah dalam ibadah. Bagaimana membuat perantara-perantara, ya, yang menghubungkan seorang dengan Allah, ya, di mana perantara-perantara ini diyakini sebagai pemberi syafaat yang akan memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu termasuk dalam kesyirikan? Padahal orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan menjadikan perantara-perantara ini, mereka nggak ada maksud sama sekali untuk menciderai apa yang menjadi sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru melakukan itu dalam rangka mengagungkan Allah, memposisikan perantara-perantara karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka merasa nggak mungkin langsung berdoa menghadap Allah, ya, karena kebesaran dan keagungannya, kecuali mereka melalui para perantara-perantara tersebut. Jadi mereka memaksudkan mengagungkan, membesarkan Allah dengan menjadikan perantara-perantara yang mereka persembahkan ibadah kepada perantara tersebut di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, untuk menjawab akan hal ini, maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan dan melebarkan penjelasan berkait dengan masalah syirik, ya, di mana beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya syirik itu terbagi menjadi dua. Menyekutukan Allah, ya, pada apa yang menjadi kekhususan Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ya, ini syirik berkaitan dengan Allah langsung. Syirik yang berkaitan dengan Allah langsung, dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, syirik berkaitan dengan berinteraksi ibadah kepada Allah. Ya, syirik berkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syirik berkait dengan Allah langsung, dengan diri Allah Subhanahu wa taala langsung. Yang kedua, syirik terkait dengan interaksi ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini masuk dalam kategori kesyirikan juga, walaupun yang berinteraksi dengan kesyirikan tidak memaksudkan merendahkan Allah dalam sifat-sifat ketuhanannya, ya, dalam nama-nama dan yang menjadi kebesaran keagungannya, ya. Ini syirik yang kedua. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk syirik yang pertama, syirik yang bersinggungan langsung kepada Allah dengan nama-namanya dan sifatnya, ya, dengan zatnya,
maka syirik yang pertama ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirku ta'til, syirik dengan meniadakan. Syirik dengan meniadakan. Dan ini adalah kesyirikan yang paling buruk. Ya. Contoh dalam kesyirikan ini adalah apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Meniadakan Allah, tidak mempercayai akan adanya Allah SWT. Dengan perkataannya yang Allah abadikan, wama Rabbul Alamin. Memangnya apa? Rabbul Alamin itu apa? Dia meniadakan, dia tidak mempercayai, tidak menetapkan adanya Rabbul Alamin. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan perkataan Fir'aun yang meminta kepada Haman untuk membuat tangga ke atas langit, gedung yang tinggi, bangunan yang tinggi untuk melongok Tuhannya Musa yang dia yakini nggak ada. Inilah adunnuhu kadziba. Ya, aku meyakini Musa itu bohong. Ya, ketika mengatakan adanya Rabbul Alamin. Maka Fir'aun ini berbuat syirik terkait dengan Allah langsung. Dengan keyakinannya Allah SWT itu nggak ada. Ya, dengan meniadakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian ada kaidah di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fasyirk wa ta'til mutalaziman. Syirik dan meniadakan apa yang menjadi hak Allah, ya, apa yang menjadi nama-nama dan sifat Allah, ya, itu saling berkaitan, ya, saling berkaitan, ya. Setiap orang yang berbuat syirik pasti berbuat ta'til atau meniadakan apa yang menjadi nama-nama dan sifat Allah. Dan setiap yang meniadakan apa yang ada pada Allah yang menjadi kekhususannya pasti berbuat syirik. Jadi orang yang berbuat syirik mau nggak mau ada perbuatan peniadaan tentang Allah yang dia lakukan. Orang yang meniadakan sesuatu bagi Allah itu pastinya juga adalah berbuat syirik, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tapi Al-Imam menjelaskan pokok dasar dan sumber kesyirikan adalah ta'til, ya. Ya, lakin asyirk la yastalzimu asla ta'til. Akan tetapi syirik, ya, tidak harus atau tidak selalu, ya, bersinggungan dengan pokok ta'til. Tapi syirik tidak selalu bersinggungan dengan pokok ta'til. Ya. Bal qad yakunul musyrik muqirran bil khaliq subhanahu wa sifati walakinahu attala haqqat tauhid. Ya. Jadi terkadang ada orang yang berbuat syirik tapi dasarnya dia tetap menetapkan nama dan sifat Allah, apa yang menjadi keagungannya. Ya. Nah, Al-Imam kemudian menjelaskan pokok dasar dari syirik dan kaedahnya, ya, itu kembali kepada perkara ini, yaitu ta'til. Jadi pokok dasar kesyirikan itu adalah ta'til. Ya, walaupun kadang ada orang yang berbuat syirik tapi tidak berbuat ta'til, tidak meniadakan apa yang menjadi kebesaran keagungan Allah, ada. Ya, dia tapi berbuat syirik. Ya, tapi pastinya pokok dasar, ya, orang yang berbuat syirik pasti bersinggungan ada perbuatan ta'til yang dia lakukan. Makanya Al-Imam menjelaskan bahwasannya pokok dasar syirik, kaidah yang kembali kepadanya perkara kesyirikan ada 3 macam berkait dengan peniadaan atau ta'til. Yang pertama, meniadakan al-masnu' an sani'ihi wa khaliqihi. yakni ta'til yang itu adalah kesyirikan. Yang pertama, meniadakan pencipta. Bahwasanya pencipta itu nggak ada, padahal ciptaannya itu banyak, tapi dia tidak meyakini adanya pencipta. Ini kan peniadaan, ta'til, dan itu syirik. Seorang yang tidak meyakini akan adanya Allah itu berbuat syirik. Ya, itu berbuat syirik. Syiriknya di mana? Yakni dengan keyakinannya tersebut berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal ketiadaan. Karena yang mengalami ketiadaan yaitu makhluk. Ketika seorang menetapkan Allah yang Maha Esa, ya,
kepada apa yang menjadi sifat yang menjadi kekhususan makhluk, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang kedua, ta'tilus sani an kamalihil muqaddas. Di antara bentuk pokok dasar kesyirikan yaitu meniadakan kemahaagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala dengan meniadakan nama-nama dan sifat serta perbuatannya. Jadi barang siapa yang meniadakan atau yang tidak meyakini Allah di dalam nama-nama dan sifat serta perbuatannya itu adalah maha suci dari segala aib dan celah, maka sejatinya dia telah melakukan suatu kesyirikan. Karena yang memiliki aib, kekurangan dan celah itu makhluk. Itu adalah makhluk. Dan syirik adalah memposisikan makhluk pada posisi Khalik atau merendahkan Khalik pada posisi yang menjadi bagian dari makhluk. Ya, ketika seseorang mengatakan atau meyakini Allah dalam perbuatan, ketetapan, ketentuannya itu tidak suci dari aib dan celah, maka ini adalah kesyirikan, dan termasuk dalamnya adalah ta'til, peniadaan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan celah. Kemudian yang ketiga, ya, pokok dasar dari syirik dan kaidah yang kembali kepadanya kesyirikan, ta'tilu muamalatihi amma yajibu 'alal abdi min haqiqati tauhid. Meniadakan penghambaan diri hamba kepada Allah sebagaimana mestinya. Ya, yang menjadi kewajibannya. Ini barang siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk penghambaan diri itu, untuk berhak penghambaan diri hambanya kepadanya, ya, untuk perealisasian tauhid. Maka barang siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah SWT dari apa yang wajib untuk dia lakukan, maka sejatinya dia telah berbuat ta'til. Tapi ta'til dalam interaksi yang menjadi kewajiban yang harus dia lakukan kepada Allah di dalam ibadah, ya. Maka ini, ya, pokok dasar dan kaidah yang kembali kepadanya kesyirikan, semua berkait dengan permasalahan ta'til, peniadaan apa yang menjadi keberhakan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita esakan Allah di dalamnya, ya. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan, wa min hadza syirku ta'ifah ahli tauhid, ahli wahdatil wujud alladziina yaquluna ma thamma khaliqun wa makhluq wa la huna syai'an balil haq al munazzah wa ainul khalqil musyabbah. Dari sinilah terjadi kesyirikan orang-orang yang memiliki keyakinan wahdatul wujud, bahwasanya segala sesuatu ini adalah satu kesatuan, Khalik dan makhluk bersatu menjadi satu kesatuan. Tidak ada sesuatu yang ada ini kecuali satu, yaitu bercampurnya hamba dengan Khalik, ya, hamba dengan Khalik, ya. Maka ini adalah kesyirikan jelas, kesyirikan dari sisi ta'til, yaitu ta'til sani an kamalihil muqaddas, ya, peniadaan Allah dari kemahasuciannya, dari kekurangan, aib dan celah. Ketika Allah SWT dikatakan menyatu dengan makhluk, maka berarti Allah SWT memerlukan makhluk tersebut mengalami kekurangan-kekurangan, aib dan celah, ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dari sini juga terjadi kesyirikan orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, mengatakan segala sesuatu ini ada karena proses fenomena alam, tidak ada pencipta, ya. Semuanya terjadi dengan fenomena yang ada, seperti teori ledakan yang besar, ya, kemudian terciptalah ini semua melalui proses alam. Maka peniadaan pencipta untuk apa yang ada ini semua, ini termasuk kesyirikan dan bagian dari ta'til, ya. Kemudian juga bagian dari kesyirikan adalah kesyirikan mereka-mereka yang melampaui batas di dalam menolak dan meniadakan
nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum Jahmiyah yang meniadakan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang menjadi keberhakan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ada juga bahkan mereka yang meniadakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini sama saja mereka menyandarkan kepada Allah ketiadaan, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kekurangan-kekurangan, ya. Berarti Allah tidak memiliki sifat, Allah tidak memiliki nama-nama, atau nama-nama itu hanya nama dan tidak mengandung arti dan makna, dan seterusnya. Ini adalah ta'til, dan itu suka atau tidak suka, sengaja atau tidak sengaja, ada bagian kesyirikan di sana. Karena hakikat dari kesyirikan adalah mengangkat makhluk, ya, pada apa yang menjadi kekhususan Khalik, pada kedudukan yang menjadi kekhususan Khalik, atau merendahkan Khalik pada apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang ada pada makhluk, ya. Ini namanya syirik atau penyekutuan Allah dengan makhluknya. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Penulis kemudian menjelaskan di sini, yang kedua, syirik yang berkaitan dengan Allah langsung, ya. Tadi syirik yang berkaitan dengan Allah langsung adalah syirku ta'til, ya. Yang kedua, syirik juga yang berkaitan dengan Allah langsung, yaitu kesyirikan yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, diposisikan selain Allah sebagai Tuhan, mendampingi Allah, bersama dengan Allah, walaupun di saat yang sama dia tidak meniadakan nama-nama atau sifat dan ketuhanan bagi Allah. Dia tidak menolak Allah lah Tuhan, nama-nama dan sifatnya, tapi dia meyakini ada yang sekufu, semisal dengan Allah dalam ketuhanan, ya. Ini adalah kesyirikannya orang-orang Nasara, ya, yang mengatakan Allah satu dari tiga atau tiga sama dengan satu, yang menjadikan Al-Masih sebagai sesembahan yang mereka sembah, memposisikan Al-Masih pada posisi yang memiliki kesetaraan sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga dengan ibunya yang dia posisikan sebagai Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dalam hal ini juga, ya, syirik yang kedua yang berkaitan dengan Allah langsung adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Majusi yang menyandarkan kebaikan kepada cahaya dan keburukan itu kepada kegelapan. Berarti dengan keyakinan mereka ini, di alam semesta itu ada dua Tuhan, ada dua penguasa yang mengatur, yang dua-duanya sama-sama memiliki sifat ketuhanan. Walaupun dia mungkin tidak mengingkari apa yang ada pada Allah dari sifat-sifat ketuhanan, tapi dia menetapkan ada selain Allah yang sama dengan Allah dengan sifat ketuhanan ini, ya. Di antaranya juga dalam hal ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim, min hadza syirkul qadariyah, kesyirikan qadariyah, yaitu kaum yang tidak mempercayai takdir, yang mereka meyakini bahwasanya makhluk itulah sebagai penentu hasil dan apa yang mereka dapatkan di dunia ini, ya. Allah SWT tidak ikut campur tangan pada apa yang dilakukan oleh makhluk. Makhluk itulah sebagai penentu, ya, dan pelaku, ya, penentu, pelaku yang menentukan apa yang mereka lakukan dan kerjakan, ya. Qadariyah yang mengatakan makhluk itu pencipta perbuatannya sendiri, ya. Semua ini terjadi dengan tanpa kehendak Allah, tanpa kekuasaan dan keinginan Allah. Ini Qadariyah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam majusinya umat ini. Dengan keyakinan Qadariyah yang tidak percaya kepada takdir, yang menyandarkan kepada manusia segala apa yang mereka lakukan dan menentukan apa yang menjadi hasil daripada perbuatan-perbuatan mereka sendiri, ya. Ini majusi, Qadariyah Nabi samakan dengan majusi,
Di mana Majusi, keyakinan mereka ada dua kekuatan yang memiliki kekuatan ketuhanan. Yang satu cahaya menentukan kebaikan, yang satu kegelapan menentukan keburukan. Nah, Majusi menyandarkan makhluk pada sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, memposisikan makhluk dengan sifat-sifat ketuhanan menjadi penentu yang menentukan apa yang terjadi dan ada di alam semesta ini di dalam perbuatan mereka. Makanya kata Nabi SAW, Majusi Qadariyah adalah majusinya umat ini, ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa min hadza syirkul ladzi hajja Ibrahim fi Rabbi." Syirik dalam jenis yang ini yang berkaitan dengan Allah langsung, dengan menetapkan adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan, penetapan dan kepemilikan, walaupun dia tidak menafikan Allah dengan sifat ketuhanannya. Termasuk dalam syirik ini adalah mereka yang berargumentasi kepada Ibrahim, ya, berargumentasi kepada Ibrahim. Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah, "Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, qala ana uhyi wa umiit." Ibrahim berkata, "Rabbku yang menghidupkan dan mematikan." Kemudian orang itu berkata, "Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan." Artinya dia memposisikan dirinya setara dengan Allah, memiliki apa yang menjadi sifat ketuhanan, walaupun di saat yang sama dia tidak menolak Allah menghidupkan dan mematikan. Tapi dia memposisikan dirinya juga sama dengan Allah, bisa menghidupkan dan mematikan. Ini adalah kesyirikan, walaupun mereka tidak menolak apa yang menjadi keagungan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menetapkan selain Allah, diantaranya diri mereka sendiri bahkan memiliki sifat ketuhanan itu yang harusnya untuk diyakini dan kebenarannya adalah milik Allah semata, yang lainnya adalah makhluk bagi Allah, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, kata Imam, orang ini telah memposisikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah dalam menghidupkan dan mematikan, ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Ibrahim akhirnya ingin membantah apa yang dia yakini dan menghancurkan hujjah orang tersebut dengan mengatakan, "Kalau begitu Allah yang menerbitkan matahari dari timur. Silakan kalau memang kau merasa memiliki posisi dari kekuasaan, kepemilikan, penguasaan seperti Allah, coba terbitkan matahari itu dari barat." Maka fabuhital ladzi kafar. Orang kafir pun diam 1000 bahasa. Kalah dia, tidak bisa untuk membantah apa yang menjadi keterangan Nabi Ibrahim yang sangat jelas. Allah lah yang Maha Esa dalam penguasaan ini semua, dan semua bagi Allah adalah hamba makhluk yang diatur dan dikuasai, dan Allah yang menentukan apa yang ada pada mereka, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, ya. Dari kemudian kata Imam, kesyirikan ini juga adalah kesyirikan yang terjadi pada para penyembah matahari, penyembah api. Ini juga kesyirikan yang banyak terjadi pada orang-orang yang menyembah bintang-bintang, ya. Mereka semua ketika menyekutukan Allah dengan matahari, bulan, bintang dan seterusnya dari hal-hal yang dikeramatkan, mereka tidak menafikan Allah itu sebagai Tuhan, ya. Mereka tidak menafikan Allah sebagai Tuhan, ya, tapi mereka memposisikan selain Allah dengan posisi yang itu menjadi keesaan Allah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Itu masalahnya. Walaupun mereka tidak menolak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap yang seperti ini adalah syirik, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kata Imam Al-Qayyim juga diantara contohnya, wa min haula'i man yaz'um anna ma'budahu huwal ilah alal haqiqah wa minhum man yaz'um annahu akbarul alihah. Di antara kesyirikan ini juga mereka yang meyakini sesembahannya itu adalah sesembahan yang hakiki. Sesembahannya itu adalah sesembahan yang paling besar, yang paling mulia, ya. Wa minhum man yaz'um annahu ilahun min jumlatil alihah. Di antaranya juga contoh dalam hal ini mereka yang meyakini bahwasanya dia adalah sesembahan dari sesembahan-sembahan yang ada. Ini
Allah SWT iya Maha Kuasa dan seterusnya, tapi ada selain Allah dengan kekuasaan-kekuasaan yang lainnya. Allah tidak Maha Esa, tapi ada sekutu-sekutu bagi Allah yang ikut menguasai ini dan itu dari bagian-bagian dan wilayahnya. Walaupun mereka tetap meyakini adanya Allah, meyakini kebesaran keagungan Allah, tapi di saat yang sama mereka juga meyakini sekutu bagi Allah SWT dalam apa yang menjadi kekuasaannya, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, contoh-contohnya wa minhum, ya, man yaz'um anna ma'budahul adna yuqarribuhu ila al-ma'budi alladhi huwa fawqah. Dan diantara contoh dalam masalah ini adalah mereka yang meyakini sesembahan itu nggak satu banyak, seperti orang-orang musyrikin yang merasa heran, kenapa Muhammad kau menjadikan sesembahan yang banyak cuma satu? Iya, kita meyakini Allah juga, tapi jangan sampai diyakini Allah satu-satunya, yang lain nggak boleh kita ibadahi. Itu kan yang dimaui oleh orang musyrikin. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini cuma satu. Ini sesuatu yang sangat aneh. Nah, jadi kata Imam Ibnu Qayyim, termasuk dalam hal ini adalah mereka yang memposisikan, menempatkan ibadah mereka kepada selain Allah SWT yang mereka ibadahi dengan anggapan yang mereka ibadahi ini akan membawakan, mendekatkan mereka kepada Tuhan yang lebih tinggi. Ya, jadi Tuhan itu ada banyak, tapi Tuhan-Tuhan yang ini yang kami sembah, dia akan mendekatkan kami kepada Tuhan yang atasnya. Jadi jangan diperintahkan atau ditunjukkan kalau Tuhan itu hanya satu untuk diibadahi. Enggak, Tuhan ada banyak. Kita mau menyembah ini nggak apa-apa. Tapi yang penting kita meyakini yang kuasanya cuma satu. Tapi yang ini kita persembahkan ibadah agar dia mendekatkan kita kepada Tuhan yang lebih atas. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini dapat kita ketahui, ya, inilah apa yang menjadi benang merah sehingga ketika seorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah SWT dengan alasan yang dipersembahkan ibadah ini akan mendekatkan kepada Allah, ini sama saja kesyirikan. Karena ini terjadi pada orang-orang yang berbuat syirik, yang meyakini banyaknya sesembahan yang mereka persembahkan ibadah dengan keyakinan tetap yang disembah itu akan mendekatkan mereka kepada Allah. Ya, itulah kesyirikannya orang musyrikin. Hanya saja mungkin mereka tidak cakap bersilat lidah dan beralasan seperti orang-orang yang ada sekarang, yang menjadikan wali-wali orang-orang yang telah mati yang mereka persembahkan ibadah kepada wali-wali tersebut dengan dibungkus bahwasanya mereka akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ini juga hakikatnya kesyirikan. Syirik yang berkaitan dengan Allah langsung. Yang pertama, syirik dalam ta'til, ya. Yang kedua, dia tidak ada ta'til, tapi dia mengadakan, meyakini selain Allah memiliki kesamaan dengan Allah dalam ketuhanan, dalam keberhakan diibadahi. Bahkan walaupun mereka meyakini yang diibadahi ini sifatnya hanyalah perantara kepada Tuhan yang lebih tinggi, kepada Allah, maka ini sama, berarti memposisikan selain Allah SWT pada kedudukan yang itu menjadi kekhususan Allah, walaupun keyakinannya hanya sebagai perantara saja. Tapi ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah tersebut sudah cukup menunjukkan kalau itu adalah penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, ya, yang kedua yaitu macam syirik tadi kan. Yang pertama berkaitan dengan Allah langsung, yang kedua berkaitan dengan interaksi seseorang kepada Allah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma syirku fil ibadah fa huwa ashalu min hadza syirk wa akhaffu amran
fa innahu yasduru mimman ya'taqidu annahu la ilaha illallah wa annahu la yadur wa la yanfa wa la yu'ti wa la yamna illallah wa annahu la ilaha illa ghairu wa la rabba siwa walakin la yakhussullah fi muamalatihi wa ubudiyatihi bal ya'malu li hadhi nafsihi taratan wa li talabid dunya taratan wa li talabir rif'ah wal manzila wal jah indal khalqi taratan falillahi min amalihi wa sa'yihi nasibun wa li nafsihi wa hadhihi wa hawahu nasibun wa li syaitani nasibun wa lil khalqi nasibun. Kesyirikan ini adalah kesyirikan dalam interaksi seorang kepada Allah. Ini ibadah yang dia lakukan tidak murni dia persembahkan, dia tujukan Allah SWT menjadi tujuan obsesi dari harapan dan rasa takut. Ya. Ini dalam muamalah, ya. Walaupun dia meyakini kalimat la ilaha illallah, ya. Walaupun dia meyakini Allah lah yang memberi manfaat, Allah lah SWT yang memberi mudarat, Allah penguasa alam semesta ini. Tapi dalam beribadah kepada Allah, dia tidak memurnikan ibadah itu kepada Allah saja, tapi ibadahnya juga dikotori dari tujuan-tujuan yang dia tuju, dari kepentingan dirinya, kepentingan hawa nafsunya, menginginkan dunia, menginginkan jabatan, menginginkan kedudukan, ya, pada makhluk, menginginkan sanjungan dan pujian, ya. Ini dia beribadah kepada Allah SWT, ya. Tapi juga menginginkan yang lainnya dari niat-niat dan bagian hawa nafsunya yang menjadi keinginan syaitan, ya. Dan dia memalingkan dan mempersembahkan atau menunjukkan sebagian dari ibadahnya tujuannya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha halu aktsarin nas wa huwa syirkul ladzi qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Ibnu Hibban fi sahihi. Ini keadaan kebanyakan manusia. Kesyirikan yang Nabi SAW telah jelaskan dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, asyirku fi hadil ummah akhfa min dabibin namlah. Syirik pada umat ini lebih tersembunyi dari rayapan semut, dari semut yang merayap. Qalu kaifa nanju minhu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, kalau gitu gimana bisa selamat kita? Semut hitam yang merayap, kita nggak bisa merasakannya, sangat lembut sekali. Dan syirik yang merambat, merangsek, yang dilakukan oleh umat ini lebih halus dari rambatan tersebut, dari rayapan semut itu. Maka para sahabat mendengar hal ini, mereka pun takut dan mengatakan, kalau gitu gimana kita bisa selamat? Maka Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa-apa yang aku tidak ketahui. Ini apa-apa yang aku tahu dari kesyirikan, aku mohon engkau melindungi untuk aku tidak melaksanakannya. Apa-apa yang aku tidak sadari, tidak ketahui kalau itu kesyirikan, aku mohon ampunan, maklum darimu ketidaktahuan dan kejahilanku itu. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Ini syirik dalam interaksi kepada Allah. Dia ibadah tapi tidak memurnikan niat-niatnya untuk Allah, tapi di dalamnya terisi, terkotori niat-niat dari tujuan-tujuan duniawiyah, sanjungan, pujian, jabatan, mendapatkan tempat di hati manusia, ya. Ini syirik dalam bagian yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim ini. Farya kulluhu syirkun, dan riya semuanya adalah syirik. Ya, semuanya adalah syirik. Riya itu, ya, seorang beribadah memperbagus ibadahnya karena ada manusia yang melihat ibadahnya tersebut. Ada manusia yang diharapkan penglihatannya, pandangannya, pujiannya, dan ingin mendapatkan tempat pada manusia yang dia pertontonkan, tunjukkan ibadahnya tersebut. Dan riya semuanya itu adalah bagian dari kesyirikan. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam kemuliaan, hendaklah dia beramal soleh dan jangan berbuat syirik dengan apapun, dengan siapapun, sedikit pun juga. Ya, berarti riya itu walaupun sedikit, dia kesyirikan. Ya, dia kesyirikan. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, fal amalu salih wal khali minar riya il muqayyad bis sunnah. Yang namanya amal saleh adalah amal yang bersih dari riya, atau amal yang dikerjakan dengan murni, penuh dengan keikhlasan Allah yang dia tuju, ya. Kemudian yang kedua, amal itu terikat dengan sunnah, itu pelaksanaannya sesuai dengan praktek contoh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan amal saleh, ya. Di antara doa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Umar pernah berdoa, Allahumma ja'al amali kullaha salihan. Ya Allah, jadikan amalku semuanya amal saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikan amal tersebut murni karena menginginkan wajahmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan jangan jadikan di dalam amalku sedikit pun untuk selainmu. Ya. Bagaimana Umar memohon agar Allah menganugerahkan kemurnian, keikhlasan dalam ibadah yang dia laksanakan, ya. Wa hadza syirk fil ibadah yubtilu thawabal amal. Syirik macam ini, ya, dalam bermuamalah kepada Allah itu membatalkan pahala amal. Qad yu'aqab alaihi idza kana al-amal wajiban. Bahkan dia terancam mendapatkan hukuman kalau ternyata amal yang dia lakukan dengan syirik ini adalah amal yang wajib. Ya, fa innahu yanziluhu manzilata man lam ya'mal. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia akan diperlakukan layaknya orang yang tidak beramal. Ya. Layaknya orang yang tidak beramal. Allah berfirman, ana agna syuraka ani syirik man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah paling tidak butuh penyekutuan. Siapa yang beramal menyekutukan aku dengan selainku, apapun itu bentuknya, maka aku akan tinggalkan dia dengan apa yang menjadi tujuannya. Ya. Jadi syirik ini membatalkan pahala amal dan terancam pelakunya akan siksa Allah SWT, ya, dengan perbuatan kesyirikan ini, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, Al-Imam kemudian menjelaskan, faman lam yukhlis lillah fi ibadatihi lam yaf'al ma umira bih. Siapa yang enggak ikhlas dalam amal ibadahnya, sejatinya dia tidak mengerjakan amal itu menurut apa yang diperintahkan. Orang yang amalnya enggak ikhlas, berarti dia tidak mengerjakan amalnya seperti apa yang diperintahkan. Sedangkan kita dalam beramal itu, dalam beribadah, ya kerjakan menurut apa yang Allah perintahkan. Ya, kayak kita bekerja, maka pekerjaan kita harus dilakukan sesuai dengan SOP. Apa yang menjadi ketentuan beban yang kita dibebani untuk pekerjaan itu. Allah SWT juga memberikan beban kepada kita, dan kita harus lakukan sesuai dengan apa yang menjadi order perintah Allah SWT. Dan Allah merintahkan kita memurnikan niat dan tujuan kita kepada Allah. Oleh sebab itulah, yang tidak ikhlas dalam amal, mereka sejatinya belum melaksanakan perintah amal itu dengan benar. Karena Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk untuk memurnikan keberagamaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kata Imam juga menjelaskan, wa hadza syirk yanqasimu ila maghfur wa ghair maghfur. Syirik ini juga terbagi menjadi dua, ada syirik yang diampuni dan tidak diampuni, besar dan kecil, ya. Adapun bagian yang pertama, yang besar, ya, terbagi lagi menjadi kabir wa akbar, ya. Yang paling besar, ya, yang tidak ada ampunan di dalamnya, ya. Jadi syirik besar itu, ya, adalah kesyirikan yang pelakunya terancam atau dipastikan tidak mendapatkan ampunan dengan dia melakukan syirik yang besar ini. Di antara contoh syirik yang besar ini adalah syirik menyekutukan Allah dalam cinta dan pengagungan. Nah, dalam cinta dan pengagungan, ya.
hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti akan sebentar lagi akan ada penjelasan tentang masalah cinta ini. Ya, di mana cinta ini harus kita mengenali dengan baik, pemahaman dengan benar. Yang kalau kita tidak memahami, maka dikhawatirkan salah kita curahkan cinta tersebut, yang akhirnya secara tidak sadar kita sejatinya memiliki kekotoran syirik dalam diri kita, ya. Nah, kata Imam, di antara bagian dari dosa besar adalah syirik, menyekutukan Allah dalam cinta dan pengagungan. Bagaimana bentuknya? Fa an yuhibba makhluqan kama yuhibbullah. Ini seorang mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah. Kecintaan yang harusnya hanya boleh diperuntukkan kepada Allah, tapi dia berikan juga kepada makhluk. Kecintaan seperti apa? Yang itu adalah menjadi milik khusus bagi Allah, yaitu kecintaan yang di dalamnya mengandung ketundukan, perendahan diri, dan pengagungan serta rasa takut kepada yang dicintai. Ini hanya boleh diberikan kepada Allah, karena rasa cinta seperti ini adalah rasa cinta yang ibadah. Siapa yang memalingkan rasa cinta seperti ini kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik besar, terancam dan dipastikan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syirik dalam rasa cinta. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka mempersembahkan rasa cintanya yang harusnya diberikan kepada Allah seperti ini, yaitu kepada selain Allah diberikan. Sehingga lihat bagaimana mereka memperlakukan sesembahan mereka dengan pengagungan, pensakralan, kefanatikannya juga, kemudian pembesaran, ketundukan diri. Itu semua rasa cinta yang ibadah, yang nggak boleh seharusnya diberikan oleh selain Allah, hanya boleh kepada Allah. Ya, Allah SWT firman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara manusia yang menjadikan tandingan bagi Allah, mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang beriman, mereka sangat mencintai Allah. Jadi orang-orang itu telah berbuat syirik, membuat tandingan bagi Allah dengan mencintai selain Allah, dengan kecintaan yang harusnya itu adalah menjadi milik Allah. Tapi mereka cintai selain Allah dengan kecintaan itu juga. Maka Allah katakan mereka telah membuat tandingan bagi Allah dalam masalah kecintaan ini. Dan ini adalah syirik. Ini adalah syirik. Wa qala ashabu hadza syirk li alihatihim wa qad jama'ahumul jahim. Dan Allah telah mengabadikan di dalam kitabnya suatu yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah. Orang-orang yang terjatuh dan terjerumus dalam syirik rasa cinta ini disiksa dalam api neraka dengan mengatakan, "Tallah in kunna la fi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, dulu kami benar-benar sesat ketika kami menyamakan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam, perhatikan dengan baik di sini. Perhatikan ayat ini. Penyamaannya itu dalam masalah apa? Dalam masalah apakah penyamaan orang ini menyamakan selain Allah dengan Allah? Apakah dalam masalah menyamakan selain Allah mereka yakini sebagai pencipta, penguasa, memberi rizki, menghidupkan, mematikan? Maka yang seperti itu, kalaupun ada yang meyakini itu sedikit sekali. Umumnya orang-orang yang berbuat syirik meyakini Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, memberi manfaat dan mudarat dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau dikatakan penyamaan ini adalah dalam masalah menuhankan selain Allah dengan sifat-sifat ketuhanan sama dengan Allah, ini kurang tepat. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penyamaan mereka dengan Allah adalah dalam al-hub wa ta'alluh wal khudu' wa tadallul lahum. Penyamaan selain Allah dengan Allah adalah dalam rasa cinta, dalam penghambaan diri, ketundukan. Itu yang dilakukan. Ya. Apa yang harusnya dia hanya persembahkan kepada Allah dari ketundukan, pengagungan, cinta,
tapi dia berikan juga kepada selain Allah. Sehingga dengan itu dia menyamakan selain Allah dengan Allah pada apa yang menjadi kekhususan untuk Allah. Dan ini adalah kesyirikan. Wa hadza ghayatul jahl wa dhulm. Ini adalah puncak dari kebodohan dan kezaliman. Bagaimana mungkin seorang menyamakan tanah dengan Tuhannya tanah, menyamakan makhluk dengan Khalik, mencintai makhluk dengan kecintaan yang harusnya hanya diberikan kepada Khalik? Memangnya apa yang ada pada makhluk itu sehingga harus kita cintai, kita agungkan, kita merendahkan diri kepadanya? Apakah dia yang mencipta, menguasai, menentukan, menetapkan, pemilik alam semesta ini? Bukan. Dia yang bertubi-tubi memberikan rezeki kepada kita dan nggak ada kebaikan dari kita kecuali dari Allah? Bukan juga. Terus bagaimana mungkin setelah itu rasa cinta, pengagungan malah diberikan kepada yang bukan memberikan apa-apa kepada kita sekalian? Ya, makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Imam, maka nggak ada kezaliman yang paling zalim dari perbuatan ini. Ya, mereka menempatkan, memposisikan selain Allah dengan rasa cinta yang harusnya mereka hanya berikan kepada Allah. Ini zalim. Dan zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menjadikan kegelapan dan cahaya. Tapi orang-orang kafir berpaling, menyimpang. Ya. yakni ketika mereka mengetahui Allah pencipta ini semua, tapi kenapa rasa cinta mereka berikan juga kepada selain Allah? Mereka memposisikan selain Allah dengan apa yang menjadi kekhususan Allah. Memangnya mereka pencipta langit dan bumi? Memangnya mereka menjadikan kegelapan dan cahaya? Kan enggak. Maka ini adalah kezaliman yang paling zalim. Orang musyrikin menyimpang, memalingkan ya rasa cintanya kepada selain Allah yang tidak memiliki manfaat dan mudarat bagi dirinya, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam menjelaskan wa yatba'u hadza syirik asyirk bihi subhana fil af'al wal aqwal wal iradat wan niyat, ya. Kemudian mengikuti kesyirikan ini, itu mengikuti syirik dalam masalah mahabbah adalah syirik dalam perkataan, perbuatan, dan keinginan. Asalnya itu mahabbah. Jadi mahabbah, rasa cinta itu memiliki peran penting yang menjadi pokok dasar seorang pribadi berbuat syirik dalam perkataan, dalam perbuatan, dan keinginan-keinginannya. Karena yang namanya hamba itu, apa yang dia lakukan, yang keluar darinya adalah sesuatu yang berasal dari rasa cintanya, rasa cinta yang ada dalam dirinya. Kalau bukan dari rasa cinta, maka itu namanya keterpaksaan. Kalau keterpaksaan, maka seorang tidak terkena beban hukum. Kalau memang itu dilakukan karena keterpaksaan, sebetulnya dia nggak mau. Ya, makanya dari syirik mahabbah ini, maka merambat dan menjalar kepada bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan perkataan, perbuatan, atau keinginannya. Yang semua itu berasal dari masalah mahabbah, ya. Kemudian contoh misalnya syirik dalam perbuatan, sujud kepada selain Allah, tawaf selain mengelilingi rumah Allah, mencukur rambut, membotakan rambut dalam rangka pengagungan dan ketundukan kepada selain Allah, seperti syarat-syarat perdukunan atau apa yang menjadi keinginan dari syaitan, dari bangsa jin, ya, untuk persyaratan ditolong dan dibantu, ya. Takbirul ahjar, mencium bebatuan selain Hajarul Aswad yang memang dibenarkan oleh syariat, ya. Mencium kubur,
mengusap dan sujud kepada kubur. Ya. Ini semua adalah bagian dari kesyirikan yang dilakukan oleh amal perbuatan bersumber dari rasa cinta. Kenapa akhirnya kuburan itu diusap-usap dan dicium-cium? Kalau nggak ada rasa cinta yang di dalamnya pengagungan kepada penghuni kubur, ya, nggak akan orang cium-cium itu batu. Selain Hajarul Aswad tentunya, cium batu, kecuali di dalamnya ada rasa cinta kepada batu-batu tersebut, rasa cinta yang harusnya hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan sujud. Bagaimana mungkin seorang merendahkan dirinya, meletakkan bagian yang mulia dalam diri ke keadaan yang paling hina dengan sujudnya tersebut, kecuali yang dia sujuti adalah sesuatu yang sangat dia memiliki pengagungan dan kecintaan kepadanya. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itulah Nabi SAW telah menjelaskan kita sekalian bagaimana terlaknatnya orang-orang yang menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid. Ya. Karena ini adalah pintu yang akan menjerumuskan seorang berbuat syirik. Karena orang saleh itu menjadi fitnah bagi orang-orang awam yang fanatik dan berlebihan kepada mereka. Rasa penghormatan yang bisa melesat sampai kepada pengagungan berlebihan, bukan hanya dalam hidup, bahkan sampai matinya. Sehingga hal-hal yang membukakan pintu orang-orang awam tersebut jadi menyekutukan Allah ditutup dalam syariat. Kayak nggak boleh meninggikan kuburan mereka, mengkeramatkannya, ya, dan lain-lain dari hal-hal yang membuka pintu kesyirikan yang telah datang keterangan laknat Allah SWT bagi para pelakunya. Ya, Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu min kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, yang akhirnya membuka pintu kuburan tersebut diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Karena diawali dengan sikap berlebihan terhadap kuburan tersebut, disandingkan dan ditempatkan pada tempat ibadah yang harusnya hanya Allah yang dituju dalam ibadah di tempat tersebut terutama. Tapi adanya kuburan-kuburan itu akhirnya menjadi ujian, menjadi fitnah orang-orang yang jahil, ya, menganggap mereka itu adalah orang terdekat Allah Subhanahu wa taala yang juga harus dituju dalam ibadah, terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Al-Imam kemudian menjelaskan tentang masalah syirik perkataan, perbuatan, ya, dengan contoh-contohnya, dan bagaimana agama ini benar-benar memberikan perhatian untuk menutup pintu dan segala apa yang menyeret kepada kesyirikan. Ya, kemudian Al-Imam rahimahullah akhirnya akan berada pada satu kesimpulan hakikat dari syirik. Nah, ini kesimpulan ini untuk bisa kita pahami dengan baik. Inilah hakikat kesyirikan. Tasyabbuh bil khaliq wa tasbihul makhluk bihi. Hakikat syirik adalah penyamaan, ya, makhluk kepada khalik atau menyamakan khalik dengan makhluk. Ya, nah, itu insyaallah taala di kesempatan yang akan datang, ya, setelah kita dalami lagi contoh-contoh syirik dalam lafaz, syirik dalam perbuatan, syirik dalam iradat wa niyat, maka beliau menyimpulkan tentang hakikat kesyirikan, ya. Masih sambungan pembahasan terkait dengan dosa besar yang sangat besar. Nanti akan ada hubungannya, ya, di mana rasa cinta ini kemudian ditarik oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai satu pembahasan di mana dialah benang merah yang akhirnya
seorang bisa sampai sulit untuk melepaskan ikatan kemaksiatan yang terus melekat dan tertanam pada dirinya. Maka seorang harus mengetahui apa yang menjadi kecenderungan-kecondongan yang mengisi relung jiwanya dari rasa cinta itu. Kemana terarahkan? Kalau enggak, sulit dia untuk merubah apa yang menjadi kegemaran dan kecenderungannya kepada dosa dan maksiat. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sekiranya yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini, ya, semoga ini membukakan bagi kita sekalian pengetahuan, ilmu, dan bermanfaat untuk kita bisa lebih baik lagi dalam beragama kepada Allah SWT, mengenali apa-apa yang baik untuk kita ikuti, mengenali apa-apa yang buruk untuk kita hindari dan jauhi, dan taufik hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin sebelum kita tutup, dipersilahkan. Min soal, ada yang mau tanya? Ustaz, berarti tingkatan syirik punya tingkatan ya? Ada tingkatan dalam syirik. Itu apakah ada hubungannya dengan tingkatan di level azabnya ya? Ya, tentu ada. Orang-orang musyrikin jelas di neraka kekal. Tapi apakah mereka berada pada level yang sama dalam siksaan? Berbeda. Apa yang menjadi alasan untuk kita katakan demikian? Yaitu sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam mengenai pamannya. Dia kan mati dalam keadaan membawa dosa syirik, belum masuk dalam Islam. Tapi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya pamannya, walaupun dia berbuat syirik, dia memiliki kebaikan. Kebaikan apa? Pembelaan, pertolongannya kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW nggak bisa menolong dia di hadapan Allah dengan kesyirikan yang dia lakukan. Hanya saja Allah SWT ya tidak menzolimi hambanya. Ketika orang itu walaupun berbuat syirik tapi memiliki jasa kebaikan yang dia lakukan, maka pamannya ini memakai terompah, ya, disiksa, siksaan yang paling ringan, dibakar kakinya, mendidih otaknya, dan dia merasa dialah orang yang paling berat siksaannya. Padahal itu kata Nabi paling ringan, paling ringan. Ini menunjukkan orang musyrikin bertingkat-tingkat juga. Kesyirikan tetap itu menjadi sesuatu yang membenamkan mereka dalam api neraka. Tapi keadaan diri mereka itu berbeda-beda menentukan tingkatan mereka juga nanti disiksa. Ada orang yang berbuat syirik tapi di saat yang sama dia benci dan melakukan perlawanan, kezaliman kepada kebenaran. Ada orang yang berbuat syirik tapi dia tidak melakukan itu. Ada orang berbuat syirik tapi dia masih punya akhlak budi pekerti dan seterusnya dari hal-hal yang manusiawi yang mereka kenal dari kebaikan. Tentu akan berbeda apa yang Allah perlakukan antara orang yang berbuat syirik yang seperti itu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, di antara dalilnya adalah apa yang ada pada paman Nabi SAW itu yang menunjukkan neraka juga siksaan bagi orang musyrikin walaupun kekal tapi memiliki tingkatan-tingkatannya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ya. Bagaimana dengan riya? Dia kan bagian dari syirik. Ya. Apakah itu suatu amalan yang dia terpapar dengan riya, kemudian dia berdapat taubat? Apakah kalau taubatnya diterima, bagaimana dengan amal yang kena riya tadi? Apakah dia diterima juga atau tidak? Seorang yang bertobat, apakah amal kebaikan yang dahulu dia lakukan kembali kepadanya? Ya. Masalahnya apa dosa yang dia lakukan? Ya. Kalau dosa yang dia lakukan ini adalah perbuatan-perbuatan atau dosa yang dilakukan dia adalah syirik, tapi dia punya kebaikan-kebaikan yang lain yang secara manusiawi itu berbuat baik, maka telah terdapat keterangan dari Nabi SAW bahwasannya orang yang bertobat dari kesyirikannya, dia masuk dalam Islam, maka kebaikan-kebaikannya yang dahulu
yang dia tahu itu sebagai kebaikan, yang dia yakini sebagai kebaikan yang sifatnya hubungan muamalah manusiawi terutama, itu Allah kembalikan sebagai menjadi satu pahala bagi dia, ya. Tidak Allah gugurkan, ya. Allah hidupkan kembali dengan sebab keislaman dia, ya. Nah, masalahnya adalah seorang yang berbuat riya. Ketika seorang berbuat riya, batalkan amalnya, nggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seorang bertobat, dia meminta ampun dari perbuatan riya yang dia lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja. Ya, apakah amal kebaikan yang dia lakukan dengan riya itu, ya kan, apa namanya, dikembalikan menjadi suatu pahala bagi dirinya? Ya. Wallahu taala jalla wa alam. Ya, kita harapkan demikian. Kita harapkan demikian. Ya. Tapi karena dalam masalah ini, apa namanya, kita nggak boleh meremehkan, tapi dari satu sisi juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari perkara-perkara tadi yang datang dari Nabi SAW, bagaimana pengembalian amal ibadah atau Allah merubah keburukan-keburukan orang yang bertobat, Allah rubah dan ganti kepada kebaikan secara umum. Apakah itu termasuk amalan-amalan yang terkotori dengan riya itu juga atau tidak? Ya, kita nggak boleh meremehkan, karena memang nggak sedikit para ulama yang mengkategorikan riya itu menjadi suatu dosa yang nggak diampuni. Kalau seorang nggak bertobat tentunya. Kalau bertobat ya diampuni, tapi apakah amalnya masih dihitung kebaikan amaliyahnya? Atau hanya pengampunan, ya, seperti itu. Ya, wallahu alam, ya. Untuk saat ini, ya, mungkin saya tidak bisa untuk berkesimpulan apapun, tapi pastinya secara umum Allah telah menjanjikan dalam surah Al-Furqan, yang bertobat dengan taubat nasuh, kata Allah, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan merubah, mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Ini secara umum. Yang tobat nasuh, maka keburukan mereka Allah Subhanahu Wa Taala hitung sebagai kebaikan, Allah ganti dengan sebab taubatnya itu. Ya. Tapi masalahnya keburukan itu adalah kesyirikan. Apakah penggantian kebaikan hanya dengan menghilangkan? Kalau syirik besar, iya. Tapi masalahnya syirik kecil, riya. Ini seorang kan ibadah, ya kan? Di satu sisi, ya, dia bukannya nggak mempertuhan Allah, tapi ada tercampuri. Makanya riya juga kan ada tingkatannya. Ada yang sampai memberhangus, ya. Ada yang mungkin itu tidak sampai memberhangus. Seperti orang-orang yang riya itu datang tapi dia lawan. Riya datang tapi dia nggak berikan tempat, dia lawan terus. Makanya seperti ini amalnya tetap sah kata para ulama. Misalnya orang sholat, awalnya ikhlas, kemudian ada orang lewat atau melihatnya, dia memperbagus atau terbesit dalam dirinya untuk memperbagus agar dapat pujian. Kalau dia menikmati, itu jadi masalah, amal itu jadi gugur. Dia nggak menikmati tapi dia lawan terus. Ya, nah, perlawanan ini bisa membuat utuh atau mempertahankan apa yang menjadi kebaikan dari amalnya itu. Sehingga yang seperti ini para ulama mengatakan tetap sah amalnya. Ya, jadi kalau dikatakan riya, riya juga tingkatan yang mana? Orang munafikin, pokok dasar mereka riya. Kan seperti itu. Tapi mereka riyanya itu udah mendarah daging. Sehingga amal mereka tuh benar-benar memang nggak menginginkan Allah, kecuali status. Mereka tempatnya di mana? Kerak neraka jahanam. Ya, seperti itu. Berarti kan nggak dihitung sama sekali apa yang mereka amalkan dari lahiriah, amal taat dalam keadaan hati yang sesungguhnya tidak menginginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi riya pun ada pada tingkatannya. Kalau dia sampai pada tingkatan orang-orang munafikin, maka ini tentu bisa dianggap sebagai sesuatu yang batal dan nggak berubah jadi kebaikan, tapi diampuni kalau dia bertobat. Tapi kalau tidak sampai seperti itu, 50-50 atau ada pencampuran di sana, maka diharapkan secara umum Allah ampuni riyanya,
karena ada bagian ikhlasnya, Allah SWT terima. Wallahu ta'ala jalla wa alam. Tapi saya tidak bisa menyimpulkan secara pasti ya tentang masalah ini karena masih samar bagi saya tentang masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Ya, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.